Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 11 April 2020, bersama kita akan melaksanakan kebaktian Sabtu Sunyi. Bersama kita akan menghayati dan merasakan Yesus yang telah disalibkan, diturunkan dari atas salib itu, dan saat ini berada di dalam kubur seorang diri. Bahkan bukan hanya itu, dia rela untuk masuk ke dalam dunia maut yang paling dalam, mematahkan kuasa maut hanya untuk menyelamatkan kita semua. Untuk itu, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, patutlah kita memuji Tuhan, menghayati, merasakan kembali pengorbanannya untuk kita semua. Bersyukur, puji Tuhan. Bersyukur, puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Bersyukur, puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Bersyukur, puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Bersyukur, puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Bersyukur, puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Bersyukur, puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, ya Allah kami, ya Tuhan, ya Yesus kami, saat ini kami datang kepadamu, menaikkan segala puji syukur kami. Kami bersyukur, kami boleh menghayati kembali hari ini, masa-masa di mana Engkau sengsara, masa-masa di mana Engkau tinggal di dalam kubur itu seorang diri. Bahkan Engkau masuk ke dalam dunia maut yang paling dalam, hanya untuk mematahkan kuasa maut itu, hanya untuk menyelamatkan kami, manusia yang penuh dengan dosa dan pelanggaran ini. Ya Tuhan, saat ini kami datang melalui keheningan kami, saat ini kami datang di dalam doa dan puji-pujian kami rindu untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kami rindu Engkau sapa setiap kami melalui puji-pujian ini. Ya Tuhan,
berkatilah kami. Dalam keheningan, marilah kita merenungkan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Melalui setiap pemeliharaan yang dilimpahkannya dalam hidup kita, masihkah kita meragukan cinta kasih-Nya? Masihkah kita khawatir akan hidup kita jika Tuhan senantiasa memelihara hidup kita? Mari rasakan, hayati, dan sediakan ruang untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tuhanlah cinta. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memperintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu.
Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Dia yang mengorbankan dirinya demi kita, menjalani masa sengsaranya demi kita, bahkan disalibkan hanya untuk kita. Dia dianiaya bukan hanya pada masa hidupnya, bahkan setelah kematiannya. Dia dituduh sebagai penyesat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu ditanggungnya demi menghapus dosa-dosa kita. Kini dia turun ke dalam alam maut yang paling dalam untuk mematahkan kuasa maut itu, sehingga kita diselamatkan. Lalu, apa yang sudah kita kerjakan untuk membalas cinta kasih-Nya yang begitu besar itu? Masihkah kita akan terus hidup dalam belenggu dosa? Bapak, Ibu, Saudara, apa komitmen atau janji saudara kepada Tuhan Yesus untuk membalas cintanya yang besar itu? Mari kita renungkan, kita hayati kembali apa komitmen kita, dan mari kita nyatakan di dalam keheningan ini secara pribadi kepada Tuhan. Nyatakanlah untuk membalas cintanya yang besar itu. Aku ingin seperti Tuhan. Aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Aku ingin
seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Tuhan, Allah Bapa kami, pencipta kalik langit dan bumi dan segala isinya. Pada keheningan malam hari ini, kami datang sujud menyembah di kaki-Mu yang kudus. Kami memohon ampun atas segala kekurangan, kelemahan dan dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan bersama-sama pada malam hari ini, kami bersafaat Tuhan, kami berdoa bagi keluarga di tengah-tengah menghadapi masa virus COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau melihat bagaimana susahnya kami Tuhan untuk berkumpul bersama keluarga, bersama anak-anak, suami, bahkan hal yang tidak terbiasa kami lakukan. Mungkin itu membuat kesulitan bagi kami Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa memberi kekuatan, bahkan kemampuan, terlebih anak-anak yang biasanya mereka bermain, mereka melakukan aktivitas mereka masing-masing, baik di sekolah maupun di rumah.
tetapi kami percaya dengan kemampuan, dengan hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan, kami dapat melampaui semuanya itu, sehingga virus yang sedang melanda ini agar segera cepat usai, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kami, dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bahkan peran seorang ibu, yang dimana di satu sisi kami harus stay di rumah Tuhan, tetapi seorang ibu harus mempersiapkan keperluan jasmani kami. Seorang ibu juga harus keluar rumah untuk mencukupi makanan, bahkan bagi kekuatan tubuh jiwa raga kami, sehingga kami memiliki kekuatan untuk kekebalan tubuh kami. Demikian sebaliknya Tuhan, hal itu dilakukan oleh seorang ayah yang mereka harus bekerja tetapi mereka harus dihentikan. Biarlah Tuhan melihat para pekerja, seorang ayah yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi mereka harus memberikan biaya untuk kehidupan keluarganya. Biarlah tangan Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, di mana kami harus meninggalkan pekerjaan kami, tetapi kami membutuhkan biaya untuk kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa merangkul kami anak-anak-Mu, bahkan seluruh umat-Mu yang ada di Indonesia ini, agar Tuhan memberkati dengan berkat Tuhan yang melimpah. Sehingga Tuhan, di dalam masa menghadapi virus COVID-19 ini, semuanya dapat teratasi dengan jalan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami percaya tangan Tuhan tidak akan kurang panjang untuk menjangkau, untuk memusnahkan virus ini agar cepat terselesaikan, sehingga kami boleh memiliki kedamaian dan kesejahteraan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Demikian doa kami. Tuhan, di saat ini kami juga mau membawa doa kami. Kami ingin berdoa bagi umat-Mu Kristiani ini, Bapa, di mana saat ini kami harus melakukan ibadah di rumah kami masing-masing karena adanya pandemi COVID-19 tidak memungkinkan bagi kami untuk beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan, jangan biarkan semangat kami patah. Jangan biarkan sukacita kami hilang, karena kami tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kami, memuji, memuliakan nama-Mu di gereja. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk memiliki sukacita yang besar, untuk bersama-sama berdoa walaupun di rumah kami masing-masing, untuk saling menguatkan melalui doa yang kami naikkan di ibadah kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Kami memohon kepadamu,
biarlah walaupun ibadah itu kami lakukan di rumah, keterikatan persekutuan kami tidak pernah putus. Tuhan, demikian doa kami. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Bapa yang di dalam surga, saat ini kami juga ingin menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan-Mu. Kiranya bangsa kami, ya Tuhan, boleh selalu berada dalam perlindungan-Mu. Bangsa yang Engkau pilih dan bangsa yang Engkau berkati. Biarlah kami Tuhan tetap menjadi bangsa yang penuh kasih sayang dan cinta kasih, seperti yang telah Engkau teladankan kepada kami, sehingga kedamaian dan kemakmuran semakin kami rasakan bersama-sama. Terlebih saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi, kiranya Tuhan terus menguatkan kami, memampukan kami untuk melewatinya, tetap dengan hati yang penuh syukur. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga ingin menyerahkan para pemimpin bangsa kami dan semua pihak pengambil kebijakan. Kiranya juga Engkau berikan hikmat daripada-Mu saja, sehingga mereka boleh mengambil langkah-langkah terbaik untuk dapat menyelesaikan wabah COVID-19 ini. Biarlah kami Tuhan melewati semua permasalahan ini saling bahu-membahu tanpa membedakan asal-usul, suku, agama, dan ras kami. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Demikianlah doa dan permohonan kami. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami membawa doa kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar segala permohonan dan keluh kesah kami Tuhan. Begitu banyak pergumulan, begitu banyak beban berat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Bapa, saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kami mohon sukacita dan damai sejahtera Tuhan kiranya tetap tinggal di dalam hati kami. Saat ini Bapa, kami membawa beban kami. Kami mengingat Tuhan, para tim medis, tim kesehatan yang saat ini mereka sedang bekerja keras di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran mereka Tuhan.
Mereka dengan sekuat tenaga, mereka berjuang membantu para pasiennya Tuhan, supaya dapat sembuh, dapat pulih kembali dari penyakit yang saat ini sedang menggerogoti seluruh dunia, terutama yang ada di negeri kami. Tuhan, berkati para tim medis kami, berkati tim kesehatan kami yang saat ini tengah berjuang Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan shalom di dalam hati mereka, supaya mereka Tuhan tetap bekerja keras dengan penuh sukacita, dengan hati Tuhan yang mengasihi dan berbelas kasih. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan mereka Tuhan. Kiranya Engkau menjaga, melindungi, memberikan kekuatan, sehingga mereka tetap bekerja dengan penuh sukacita. Mereka menikmati setiap apa yang Tuhan percayakan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua para korban yang saat ini Tuhan di dalam perawatan medis. Tuhan juga berkati obat-obat dan semua Tuhan, Engkau berkati sehingga semua dapat membantu kesembuhan dan pemulihan bagi para pasien yang saat ini sedang dirawat. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kematian-Mu Tuhan membawa pengharapan bagi kami semua. Kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan akan membawa cinta kasih di tengah-tengah dunia ini. Karena kami telah kehilangan kasih, tapi dengan cara-Mu yang luar biasa Tuhan, Engkau menumbuhkan kasih itu kembali, sehingga semua para pasien boleh dirawat dengan kasih sayang. Tuhan, kami juga berdoa untuk para korban, untuk keluarga yang sudah kehilangan suami, istri, anak-anak mereka dalam penderitaan saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan, berikan penghiburan bagi mereka Tuhan. Ini tidak mudah Bapak, tetapi saya percaya bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Anak-anak yang kehilangan ibu mereka akan Kau berikan kekuatan. Bahkan dalam setiap pertumbuhan mereka, Tuhan Engkau selalu hadir. Terima kasih Bapak. Ini seluruh doa dan harapan kami. Biarlah kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan membawa harapan, iman dan kasih itu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah harapan kami. Kami naikkan hanya kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berharap dan berdoa. Demikian doa kami Tuhan. Haleluya. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Di heningnya malam hari ini, kami teringat akan keluarga kami di GKJW Jemaat Bangkalan ini. Kami berdoa mulai dari anak-anak, balita, remaja, pemuda, dewasa, bahkan orang tua kami yang sudah usia lanjut. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau melihat setiap isi hati kami. Engkau menyelidiki setiap kami Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami yakin, kami percaya, Engkau melindungi kami semua. Engkau melindungi keluarga kami di KJW Jemaat Bangkalan. Baik yang ada di wilayah Bangkalan, baik yang ada di wilayah Perumnas, juga yang ada di wilayah Batu Poron. Tangan Tuhan menjangkau kami semua, tangan Tuhan menolong kami semua, tangan Tuhan menjaga melindungi kami
dijauhkan dari segala sakit penyakit, juga termasuk pandemi COVID-19. Di tengah-tengah kelelahan kami atas setiap pekerjaan kami, di tengah-tengah sesuatu yang tidak bisa kami ungkapkan melalui kata-kata, di tengah-tengah kerinduan kami akan persekutuan kami, di tengah-tengah kerinduan kami untuk berjumpa satu dengan yang lain, namun kami harus terpisah satu dengan yang lain. Tapi kami yakin, kami percaya Tuhan, kami tetap ada untuk saling mendoakan, kami tetap ada untuk saling mendukung. Demikian halnya Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari pendeta, penatua, diaken, ketua kelompok, ketua panitia, ketua badan pembantu, warga jemaat Tuhan, semuanya Engkau memberkati. Sehingga sungguh Tuhan, keluarga kami yang ada di GKJW Jemaat Bangkalan ini merasakan terus cinta kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di heningnya malam hari ini, kami merasakan Tuhan hadir di dalam hidup kami. Kami merasakan kembali Tuhan menyentuh setiap hati kami. Inilah kami Tuhan, inilah kami. Kami naikkan seluruh doa syafaat kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Ya, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah hanya kepadanya, Tuhan kita Yesus Kristus, yang saat ini tengah berada di dalam maut yang paling dalam, hanya untuk menebus dosa kesalahan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah adalah tempat perlindungan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Kini marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Bapa. Aku
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah hening dalam Sabtu Sunyi ini kita laksanakan. Mari di tengah pandemi COVID-19 ini, penting bagi kita untuk mengambil waktu sejenak dari segala kepanikan, kegelisahan, kekhawatiran, kelelahan kita dalam hidup kita sehari-hari. Penting bagi kita untuk sejenak mengambil waktu hening bersama dengan Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua bukan hanya berhenti pada malam hari ini, tapi marilah kita miliki waktu hening itu bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan hening itu, kita dapat dengan mudah berjumpa dengan Tuhan, berbicara dengannya, dan mencurahkan isi hati kita. Selamat menghayati Dia yang telah mati bagi kita. Tapi marilah tetap berpengharapan bahwa esok hari Dia akan bangkit untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.